Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ceturaji Wibowo dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika. Dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, ST MCom. Mata kuliah pengantar Cloud Computing. Daftar isi pada presentasi kali ini adalah Alibaba Cloud, Azure Cloud, AWS Cloud. Apa itu cloud computing? Cloud computing bisa diartikan sebagai suatu model yang memungkinkan jaringan dapat diakses dengan mudah sesuai kebutuhan di berbagai lokasi di mana model ini memungkinkan untuk mengumpulkan sumber daya komputasi seperti network, server, storage, aplikasi, dan service dalam satu wadah. Tipe implementasi cloud computing. Pertama, software as a service berbentuk aplikasi. Contohnya adalah Salesforce dan NetSuite. Platform as a service, implementasi dari database, misalnya file system, web server, middleware. Contohnya adalah Heroku, Engineered Azure. Yang ketiga, infrastruktur as a service berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon Workspace. Pertama, Alibaba Cloud. Alibaba Cloud didirikan pada tahun 2009, adalah pemimpin global dalam komputasi cloud dan kecerdasan buatan, menyediakan layanan kepada ribuan perusahaan, pengembang, dan organisasi pemerintahan di lebih dari 200 negara dan wilayah. Berkomitmen pada keberhasilan pelanggannya, Alibaba Cloud menyediakan kemampuan komputasi cloud dan pemrosesan data yang handal dan aman sebagai bagian dari solusi online-nya. Produk dan layanan pada Alibaba Cloud. Pertama ada Elastic Computing, kedua Networking and CDN, Database, Storage, Security, Enterprise Application and Cloud Communication, Analytics, Artificial Intelligence, Media Service, Hybrid Cloud, Container and Middleware, Developer Service, Internet of Things, dan yang terakhir Alibaba Cloud Academy. Pertama, saya akan mengambil contoh tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Memiliki beberapa layanan lain, antara lain Machine Learning Platform for AI, yaitu platform pembelajaran mesin end-to-end, Image Search, solusi pencarian visual presisi tinggi, Machine Learning Machine Translation, terjemahan mesin yang diucapkan dan memenuhi syarat. Yang terakhir, Intelligent Speech Interaction, pengenalan ucapan dan platform sintesis. Contohnya saya mengambil contoh Intelligent Speech Interaction. Apa itu? Berdasarkan teknologi canggih seperti pengenalan ucapan, sintesis ucapan, dan pemahaman bahasa alami, perusahaan dapat mengintegrasikan Intelligent Speech Interaction ke dalam aplikasi mereka untuk memungkinkan aplikasi mendengar, memahami, dan berbicara dengan pengguna. Produk and service dari yang sebelumnya, Intelligent Speech Interaction antara lain bisa recording file recognition, real-time speech recognition, self-learning platform, short sentence recognition, dan speech synthesis. User interface dari kecerdasan buatan. Yang terakhir, metode dan harga penagihan. Bayar sesuai yang Anda pakai, penggunaan disesuaikan setiap hari, harga berjenjang ditawarkan saat volume panggilan meningkat. Semakin besar volumenya, semakin besar tingkat diskon. Bisa dilihat harga pada tabel berikut. Selanjutnya adalah Microsoft Azure, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Windows Azure, adalah platform cloud computing publik milik perusahaan Microsoft. Platform Microsoft Azure bertujuan untuk membantu bisnis mengelola tantangan dan memenuhi tujuan organisasi mereka.
Oleh karena itu, aplikasi ini menawarkan berbagai tools dan mendukung kepentingan semua sektor industri, seperti e-commerce, keuangan, hingga berbagai perusahaan Fortune 500. Ada beberapa Azure produk, antara lain Integration, Internet of Things, Management and Governance, Media, Migration, Mixed Reality, Mobile, Networking, Security, Storage, Web, Windows Virtual Desktop, AI and Machine Learning, Analytics, Blockchain, Compute, Containers, Database, Developer Tools, DevOps, Hybrid and Multi-Cloud, dan terakhir Identity. Di sini saya mengambil contoh Azure IoT Central. Azure IoT Central sangat aman, menyesuaikan dengan bisnis seiring pertumbuhannya, memastikan investasi dapat diulang dan terintegrasi dengan aplikasi bisnis yang sudah ada. Ada 4 keunggulan, antara lain sangat aman, enterprise grade, penetapan harga yang dapat diprediksi, dan berfokus pada industri. Azure IoT Central menghubungkan perangkat IoT ke cloud dengan cepat dan mudah. Setelah itu, menawarkan manajemen terpusat untuk mengkonfigurasi ulang dan memperbarui perangkat. Azure IoT Central Demo. Langkah pertama itu Jumpstart. Digunakan template aplikasi khusus industri untuk retail, energi, perawatan kesehatan, dan pemerintahan untuk memulai menjalankan. Sini ada contoh user interface-nya. Yang kedua, Connect. Menemukan perangkat bersertifikat di katalog perangkat bersertifikat Azure dan gunakan IoT Plug and Play untuk menghubungkan perangkat Anda dengan lancar. Selanjutnya ada Manage. Memperbaiki, memperbarui, dan mengkonfigurasi ulang perangkat dengan manajemen perangkat pusat, termasuk aturan dan analitik tingkat lanjut. Bisa dilihat ini ada tampilannya. Extend. Gabungkan wawasan perangkat dengan pengambilan keputusan menggunakan konektor ke aplikasi bisnis dan API ekstensibilitas publik. Yang terakhir itu monetize. Menerbitkan ke pasar Microsoft App Store, App Source, dan gunakan saluran Microsoft untuk mengembangkan bisnis Anda. Pricing option. Harganya di sini saya mau contoh untuk region Central US dan mata uangnya itu rupiah. Dan lihat ada beberapa tingkatan harga dan tingkatan standar 0, standar 1, dan standar 2. Yang terakhir itu Amazon Web Service. Komputasi cloud dengan AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Ada beberapa layanan unggul dari AWS, antara lain Amazon EC2, Amazon Simple Storage Service, Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, Amazon RDS, AWS Lambda, Amazon FPC, Amazon Lexile, dan Amazon SageMaker. Misalnya Amazon EC2, di sini saya mengambil contohnya. Pengertiannya itu layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. Amazon EC2 dirancang untuk membuat komputasi cloud berskala web lebih mudah bagi pengembang. Antarmuka layanan web sederhana Amazon EC2 memungkinkan Anda mendapatkan dan mengonfigurasi kapasitas dengan friksi minimal. Amazon EC2 memberi Anda kendali penuh atas sumber daya komputasi dan memungkinkan Anda bekerja di lingkungan komputasi Amazon yang telah terbukti. Fitur-fitur dari Amazon EC2 antara lain ada Instant Bare Metal. Selanjutnya mengoptimalkan kinerja dan biaya komputasi dengan
Hermana, Amazon, Isitu. Yang ketiga, menjeda dan melanjutkan instans Anda. Keempat, instan komputasi GPU. Yang kelima, instan grafik GPU. Yang keenam, instan tinggi input-output. Selanjutnya, instan penyimpanan HDD padat, konfigurasi CPU yang dioptimalkan, opsi penyimpanan fleksibel, dan bayar sesuai dengan yang Anda gunakan. Sini harga yang sesuai permintaan. Instan sesuai permintaan memungkinkan Anda membayar kapasitas komputasi berdasarkan jam atau detik, minimal 6 detik, tanpa keterikatan jangka panjang. Hal ini membebaskan Anda dari biaya dan rumitnya proses perencanaan, pembelian, serta pemeliharaan perangkat keras, juga mengubah biaya tetap dalam jumlah besar menjadi biaya variabel yang jauh lebih ringan. Di sini saya mengambil instannya itu Windows dan wilayahnya itu Amerika Serikat Timur. Bisa dilihat tabel untuk harga sesuai permintaannya. Terima kasih. Apabila saya ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.